Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mula orang muda, kembali lagi bersama saya April dalam Unmul Podcast. Nah, hari ini kita sudah ditemenin sama yang wajahnya udah nggak asing lagi nih. Nah, yaitu Nabila Naif Nur Akmalia yang biasa dipanggil Nay atau Nabila. Yang biasanya dia jadi host, sekarang dia jadi narasumber di sini ya. Tukaran Nay? posisinya. Iya, bertukar posisi gitu kan. Gimana perasaannya jadi narasumber? Alhamdulillah biasa aja. Biasa aja ya. Karena udah lumayan sering di sini. Oh gitu ya. Nah, cuman tukar posisi aja. iya betul. Sekarang dia bakal bercerita tentang prestasinya dia menjadi mahasiswa berprestasi utama di Universitas Mula Warman tahun 2021. Nah, Nay bisa diceritain nggak gimana tuh awalnya berikut dalam kompetisi ini? Oke, sebelum kita cerita tentang bagaimana Nay ngikut kompetisi ini, mungkin Nay mau cerita dulu kali ya, apa sih itu mahasiswa berprestasi dan apa itu Pilmapres. Oke. Nah, Pilmapres itu adalah singkatan dari pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, mahasiswa berprestasi itu sendiri apa? Mahasiswa berprestasi ini pemilihannya dilaksanakan setahun sekali. Oh gitu. Ya, itu dilaksanakan oleh seluruh universitas di Indonesia. Jadi itu seleksinya itu sebenarnya melalui 3 tahap. Yang pertama seleksi fakultas terlebih dahulu, lalu lanjut ke universitas. Nah, kemudian setelah terbentuk mahasiswa berprestasi utama di universitas, baru nanti akan lanjut ke kompetisi nasional. Nah, di nasional ini nanti jika masuk ke dalam 10 besar, itu peraturan tahun kemarin dan juga tahun ini, itu akan dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi nasional. Wow, kita berharap nanti kalau misalnya Nay itu dari sini ya, dari mana nih, dari daerah itu bisa mengangkat Samarinda dan Universitas Mula Warman di kancah nasional. Amin. Nah, aku juga mau nanya nih, berapa lama proses dari kompetisi ini? Oke. Kalau proses dari kompetisi ini tuh beragam ya, tergantung dari kebijakan fakultas atau universitas masing-masing. Kalau di Unmul kemarin itu prosesnya dari informasi tuh kalau nggak salah sekitar 1 bulanan ya. Nah, di situ juga mulai proses dari fakultas, seleksi fakultas. Nah, kalau dari tingkat nasional itu dia prosesnya ini dari bulan Maret ya kemarin, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Dari bulan Mei kemarin udah open pendaftaran, terus ini bulan Juni lagi seleksi, terus nanti ada Juli, Agustus, September. September itu untuk tahap-tahap selanjutnya, karena di Pilmapres ini banyak banget yang dilombakan, banyak banget persyaratan yang harus diikutin seperti itu. Gitu. Jadi ya kalau misalnya dibilang prosesnya berapa lama, lumayan lama, 6 bulan lebih gitu ya kalau dari tingkat fakultas gitu. Kalau misalnya dari itu sebelumnya harus menyiapkan materi dulu atau bagaimana itu? Oke, jadi di pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres ini banyak yang harus disiapkan, terutama ini yang namanya juga Pilmapres ya, mahasiswa berprestasi pasti yang disiapkan adalah prestasinya. Nah, jadi kalau persyaratannya di Pilmapres ini dia ada maksimal 10 prestasi yang ditampilkan. Jadi ya itu kalau Nay sendiri persiapan memang sudah dari maba, dari awal masuk kuliah. Gitu. Jadi udah dari awal masuk kuliah udah bersiap-siap untuk mengikuti mahasiswa berprestasi gitu ya. Luar biasa. Jadi prepare-nya itu harus total buat kalian yang mau ikut gitu kan. Jadi udah dari awal itu harus sudah mempersiapkan diri. Iya, gitu. Nah itu kalau jangka panjangnya ya, kalau memang menargetkan jadi mahasiswa berprestasi. Selain prestasi, kita juga disuruh untuk membuat sebuah karya tulis atau gagasan kreatif. Nah itu gagasan kreatif yang akan dilombakan pada saat pemilihan mahasiswa berprestasi. Oh gitu. Jadi karya tulis itu tadi dipresentasikan saat seleksi Pilmapres tingkat fakultas maupun universitas. Oh gitu. Untuk karya tulis itu sendiri dia berkelompok atau Nay sendiri? Individu pastinya. Oh, jadi sendiri. Oke, nah tema pemilihan mahasiswa berprestasi tahun ini itu kan seputar vaksinasi COVID-19. Nah, Nay sendiri mempresentasikan karya ilmiahnya dalam bahasa Inggris dengan judul The Match. Nah, bisa tolong dijelaskan nggak kepada teman-teman apa sih The Match ini? Oke,
Jadi sebelumnya, Nay ingatkan lagi kan tadi udah Nay bilang di kompetisi Pilmapres ini nggak hanya karya tulis yang dilombakan, tapi juga ada aspek penilaian dari prestasi dan juga dari IPK. IPK tuh masuk penilaian juga. Nah, kemudian karya tulis atau gagasan kreatif ini menjadi salah satu penilaiannya juga. Nah, kemarin itu Nay bawa tema The Match itu Aromatherapy Match Inhalation Patch. Jadi itu dia Nay itu menggagaskan sebuah produk untuk mengatasi KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, Gitu. karena ada beberapa efek yang tidak diinginkan dari KIPI tersebut, dicetuskanlah inhalation patch. Inhalation patch itu patch yang ditempel di masker dan isi patchnya itu adalah aromaterapi seperti itu. Gitu. Jadi dia bisa mengurangi dari gejala-gejala setelah vaksinasi. Iya, gitu ya? benar. Itu karya tulis yang Nay bawa di tingkat fakultas dan di tingkat universitas. Iya. Nay sendiri fakultas farmasi ya? Farmasi. Nah, jadi itu cocok banget tuh dia mengangkat inhalation patch itu tadi ya. Benar, karena memang persyaratan gagasan kreatif di Pilmapres ini harus sesuai dengan bidang kita gitu. Gitu. Wow, luar biasa nih buat melawar muda. Itu bisa banget menonjolkan dari fakultas sendiri. Kalau misalnya dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik bisa mengangkat hal-hal isu-isu yang terbaru gitu kan. Benar banget. Sebenarnya nggak hanya mengangkat bidang kita farmasi. Nay bawa aromaterapi itu karena memang fakultas farmasi dan juga Universitas Mula Warman identik dengan yang namanya tropical studies. Iya betul banget. Jadi Wah, dibawa itu aromaterapi. Itu yang menonjolkan Nay sebagai pemenang jawara gitu kan ya dari mahasiswa berprestasi Universitas Mula Warman tahun 2021. Nah, setelah itu apa nih yang kamu harapkan dari perkembangan penelitian kamu ini? Oke, sebelumnya ini bukan penelitian yang memang harus ada produknya, tapi hanya gagasan kreatif. Jadi harapannya adalah kalau memang gagasan kreatif ini bisa direalisasikan, maka harapannya ini bisa dibuat produknya baik itu di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman ataupun di laboratorium lain. Karena sebenarnya inhalation patch ini nggak hanya untuk mengatasi KIPI, tapi bisa juga untuk mengatasi yang lainnya. Kayak kita kan sekarang pakai masker nih kemana-mana, itu kan kadang suka puyeng, pusing, terus juga mungkin aroma maskernya kurang enak. Nah, karena kan mungkin sama dengan mulut mungkin mungkin habis makan rendang gitu kan. Jadi kan kayak kurang gimana gitu. Itu bisa menjadi disemprot parfum atau apa kayak nyengat banget kan aromanya. Lebih baik dibikin inhalation patch jadi yang ditempel di masker kayak gitu. Wow, sebuah inovasi yang luar biasa kalau misalnya itu bisa terwujudkan Naya. Benar banget. Luar biasa. Nah, gini. Jadi aku juga mau nanya bagaimana nih kamu membagi waktu nih? Kamu kan mahasiswa berprestasi yang harus bisa berinovasi dan juga membagi waktu untuk kuliah. Nah, itu bagaimana nih kamu membagi waktu yang benar gitu? Ini pertanyaan yang paling banyak banget ditanyakan sama semuanya. Gimana sih cara bagi waktunya? Karena kalau sekarang kan Nay fokus di kuliah kemudian fokus di bisnis juga kemudian fokus di freelance sebagai public speaker juga kemudian tambah lagi ini sekarang punya amanah sebagai mahasiswa berprestasi utama Universitas Mula Warman. Memang berat bagi waktunya karena ya padat banget jadwalnya, tapi intinya adalah kita yang penting bisa ngatur prioritas, yang mana yang urgent atau yang penting atau yang genting duluan itu yang dikerjakan, sedangkan yang lainnya bisa menunggu gitu. Jadi setiap hari kalau Nay sendiri sih sukanya bikin kayak to do list. Hari ini aku harus ngapain, hari ini aku harus ngapain, hari ini aku harus ngapain. Itu didetailkan dari pagi sampai malam. Itu sebelum kalau nggak sebelum tidur atau pagi setelah bangun bikin to-do listnya itu. Jadi bisa tahu hari ini kita harus ngerjain apa. Terus mana nih yang harus diprioritaskan. Kayak ini sekarang sebenarnya hari ini Nay ada urusan di laboratorium. Tapi karena ada ini podcast jadi Nay utamakan ini dulu. Karena yang urusan di laboratorium itu masih bisa menunggu hari ini atau besok. Seperti itu sih baginya. Jadi harus bisa benar-benar membagi waktu gitu ya. Dan harus bisa dengan telaten gitu ya, setiap malam itu nulis harus besok harus kayak ini, gitu harus lupa. Iya benar banget, harus di schedule benar-benar gitu kan ya. Wow, luar biasa.
Untuk pertanyaan terakhir nih, Mm-mm. kamu punya saran atau tips menarik nggak untuk melawar muda untuk bisa menjadi seperti kamu nih, mahasiswa berprestasi utama Universitas Mula Warman tahun 2021? Oke, kalau ngomongin tips dan triknya, saran tuh ya? Iya. Saran, di sini Naya mau cerita lumayan panjang juga nih. Ah. Ada tips, trik, dan juga strategi biar bisa jadi mahasiswa berprestasi. Iya. Nah, sebelum itu Naya mau flashback dulu. Naya itu ditawarin untuk ikut Pilmapres dari semester 2 di fakultas. Nah, yuk ikut Pilmapres yuk, wakilin fakultas ke universitas. Tapi karena waktu itu Nay masih semester 2 dan cuman ngumpulin baru beberapa lomba aja, jadi kayak aku belum siap nih. Daripada aku maju setengah-setengah. Iya. Misalnya di fakultas menang, terus ke universitas. Nah, di universitas nomor sekian, jadi kayak sayang gitu loh. Iya sih, benar. Karena masih panjang kan perjalanan kita, jadi lebih baik ditunggu aja sampai dipersiapkan. Nah, alhamdulillahnya di semester 6 ini Nay bersedia untuk mewakili Fakultas Farmasi dalam seleksi Pilmapres Universitas, seperti itu. Sebenarnya juga di semester 4 itu kemarin juga ditawarin. Tapi Jadi masih belum gitu ya. Masih belum. Nah, masih mencari-cari apa nih yang benar gitu ya. Kenapa Nay nolak waktu semester 2 dan semester 4 itu karena salah paham sebenarnya. Oh gitu. Salah pahamnya gini, dikira jadi mahasiswa berprestasi itu harus menang 10 lomba. Oh, minimal. Ada syarat gitu ya, Padahal enggak. Oh, maksimal 10 bahkan, maksimal. Oh, maksimal. Iya, maksimal 10. Makanya Nay udah dari semester awal sampai sekarang ini udah kayak terlanjur ikut banyak banget lomba demi memenuhi syarat minimal itu. 10. Ternyata maksimal 10. Oh. Jadi nih, fun fact teman-teman, Nay itu masukkan juara lomba tuh cuma 2. Yang Nay masukkan di pendaftaran. Sisanya itu, tahu nggak? Sisanya poinnya yang lebih tinggi adalah organisasi. Wah, organisasi di situ ya berarti ya. Terus pengalaman narasumber di seminar nasional itu tinggi juga poinnya. Kemudian publikasi. Entah itu publikasi buku atau artikel ilmiah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih beranggapan kalau jadi mahasiswa berprestasi itu harus juara terus, harus juara 1, 2, 3, enggak banget. Jadi harus ada aspek lainnya, organisasi dan juga mungkin publikasi dan ikut event-event lainnya. Ada event nasional juga event internasional kan. Karena kita juga harus memenuhi syarat Tridharma perguruan tinggi kan. Iya betul. Jadi jangan sepelekan juga pengabdian masyarakat. Itu juga termasuk poin plus nih untuk teman-teman kalau misalnya mau daftar jadi mahasiswa berprestasi seperti itu. Oh begitu. Tuh guys. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya nggak menang juara lomba. Jadi masih ada aspek-aspek lain yang bisa ditonjolkan gitu Iya, benar banget. Ya kayak yang tadi Nay ulang lagi, cuman dua aja lomba yang Nay masukkan di 10 itu. Sisanya ya tadi pengalaman organisasi, publikasi, sama pengalaman narasumber seperti itu. Terus satu lagi poin penting nih, kalau memang teman-teman pengen ngebet nih jadi mahasiswa berprestasi, itu diusahakan perbanyak aja lomba yang individu. Oh begitu, yang sendiri ya? Individu sendiri, ya karena kalau misalnya di seleksi Pilmapres, itu kalau yang kelompok nilainya tuh setengah dari individu. Oh gitu, karena kan dia terbagi kan ya. Benar, jadi sayang gitu loh kalau misalnya terbagi nilainya tuh setengah, benar-benar setengah. Kalau misalnya poin individu tuh 4, kalau lomba yang kelompok cuma 2. Sedangkan yang poin lainnya tuh kan bisa mengangkat untuk menambah nilai jadi mahasiswa berprestasi gitu. Tapi jangan sepelekan juga lomba kelompok, karena lomba yang berkelompok itu kan akan membentuk kita di team working kan, di leadership juga gitu. Wow, luar biasa banget nih Mula Warman Muda. Ini buat kalian yang pengen banget untuk menjadi mahasiswa berprestasi, menjadi salah satu mahasiswa yang diunggulkan di Universitas Mula Warman, itu kalian harus mengikuti tips and trick dari Nay tadi gitu. Nah, selanjutnya nih Nay, aku mau nanya, momen apa sih yang nggak bisa kamu lupakan saat kompetisi? Oke. Kompetisi yang di tingkat universitas aja ya. Jadi kemarin itu kan kompetisi Pilmapresnya waktu presentasi gagasan kreatif, itu waktu lagi bulan puasa tuh. Oh iya. Bulan puasa jadi kemarin. Mei ya? Iya, Mei ya.
Nah, di itu kan kemarin tuh ada jadwal untuk presentasi. Sebenarnya nah itu miskom sama panitia. Nah itu nanya, ini presentasinya jam berapa? Apakah kita semua peserta datang dari awal di ruangan presentasi atau saat jadwal kita aja datangnya? Nah, terus jawabannya saat jadwalnya. Jadi naik kayak karena mungkin kepikiran juga mau presentasi, terus kepikiran yang lain, jadi kayak ayo udahlah aku datang pagi aja, cepet aja. Dan itu tuh posisinya kayak udah jam 7 lewat gitu loh, sedangkan proses seleksinya tuh jam 8-an. Oh gitu. Kalau nggak salah ya, antara jam 7, 8, 9 gitu. Nah intinya tuh Naya buru-buru, cepet gitu, pengen cepet karena pengen cepet selesai dan iya. gitu. Terus kalau misalnya teman-teman orang Samarinda nih pasti tahu Lempake, kan rumah Naya di Lempake kan. Nah di daerah Damanhuri itu jalanan itu macet banget di situ waktu itu. Jadi Naya mutusin untuk mutar. Jadi mutar lewat Gunung Lingai. Itu kalau orang Samarinda pasti tahu ini. Mutar. Kan mutar tuh pasti lebih jauh lagi kan. Kebayangkan gimana naik ke ngebutnya waktu itu. Terus sampai ke Univ, naik kan parkirnya di MPK. Nih kalau teman-teman Unmul pasti tahu MPK kan, yang samping rektorat itu. Nah di situ waktu karena ini masih ke bawah nih buru-burunya nih. masih rush banget ya. Standarkan motor, turun, terus jalan ke Sandung. Astagfirullah, kok bisa? Namanya buru-buru kan, gak kelihatan. Tahu nggak ke Sandungnya tuh ke Sandung apa? Sandung apa? Di MPK kan di parkiran tuh ada pohon. Pohon tuh udah ditebang, tapi kayak masih ada sedikit. Oh iya, yang di situ yang di samping paling ujung bukan sih. Depan tulisan parkir pokoknya di MPK. Situ ke Sandung di situ. Ya, dan roknya itu sampai robek. Serius. Dan itu sebelum presentasi, literally sebelum presentasi. Nah untungnya itu pagi kan, masih jam 8, giliran naik presentasi itu jam 10. Oh gitu. Alhamdulillahnya waktu naik di MPK ada dosen Nay, Bu Yurika. Nah beliaulah yang bantu Nay sampai dipinjemin rok segala. Oh gitu, jadi tukeran rok nih? Enggak, emang ada stoknya gitu. Memang ada jaga-jaga gitu ya? Dipinjemin gitu. Ya terus ampun. Udah kan itu dalam kondisi puasa, udah nelpon orang rumah juga, disuruh batalin aja puasanya. Enggak mau batalin puasa, orang cuma jatuh gitu aja gitu kan. Walaupun luka di tangan juga luka, lutut nih luka, di sini di kaki luka, gara-gara kesandung itu tadi. Sebelum presentasi lagi kan? Sebelum presentasi. Jadi karena dosen Nay ini kan ngomong dulu ke panitia untuk izin agak lambat dikit karena Nay jatuh. Nah pas menang tuh naik ke kampus lagi ke rektorat. Oh ini yang jatuh kemarin ya. Ternyata ada yang lihat. Iya, enggak, kan diceritakan. Ini diceritain. Habis jatuh kemarin sebelum presentasi. Terus bilangnya alhamdulillah ya untungnya menang. Jatuh kemenangan itu. Jadi diingatnya tuh bukan karena jadi peserta, tapi karena jatuhnya. Bukan diingat jadi peserta gitu, malah jatuhnya. Ini yang jatuh kemarin ya. Iya gitu. Lucu banget. Nah terus kan waktu sebelum presentasi itu juga karena buru-buru deg-degan, terus karena jatuh tadi jadi kayak udah blank blank. Maka presentasinya pakai bahasa Inggris pula. Ya jadi ampun. Kayak, terus bisa nggak ya? Gimana tuh? Terus peserta lain juga sebenarnya banyak sih yang lebih, ya bisa dibilang lebih kompeten dari Nay, yang lebih hebat juga banyak mahasiswa Universitas Mula Warman yang keren-keren kan, kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita mikir kalau kita nggak layak, kalau kita nggak bisa nih, aku nggak layak nih dapetin ini, itu nggak boleh. Jangan sampai low self esteem gitu. Jadi kita harus percaya diri dan berusaha sebisa mungkin. Nah jadi waktu kan nunggu tuh sebelum waktu presentasi ada peserta lain yang bahasa Inggrisnya luar biasa jago banget gitu. Nah aku jadi aduh bisa nggak ya naik kayak gitu. Terus ada juga yang latihan sebelum masuk tuh latihan sama dosennya untuk presentasi, sedangkan Nay tahu nggak Nay ngapain? Duduk sambil kuliah. Sambil kuliah. Itu lagi kuliah gitu ya? Nunggu giliran presentasi sambil kuliah. Jadi aduh bisa nggak ya kayak gitu. Itu kemarin kompetisinya di mana? Di rektorat. Di rektorat. Di rektorat lantai 3 atau 4? 3 ya? Lantai 4 kayaknya. Lantai 4. Ya, di situ. Gitu. Jadi
itu tadi balik ke tadi, Nay kan sering banget ngerasa kayak aku belum layak nih, aku belum bisa, kayak aku terus nggak cocok mindset yang seperti itu tuh jangan pernah gitu. ditanamkan. Iya, gitu. benar-benar. Karena kita harus memandang diri kita tuh bisa gitu melakukan benar apa banget. aja Ya. gitu. Terus Nay itu juga berdoanya selalu gini, ya Allah pantaskanlah Nay untuk jadi yang terbaik, pantaskanlah Nay untuk jadi mahasiswa berprestasi Fakultas Farmasi, pantaskanlah Nay untuk jadi mahasiswa berprestasi Universitas Mula Warman. Doanya seperti itu. Jadi dengan doa seperti itu secara tidak langsung kita kayak dituntun dengan berbagai cobaan seperti jatuh tadi. Iya, seperti jatuh tadi ya. tetap fokus gitu ya, walaupun habis ngeblank. Iya, kayak gitu. Jadi kalau memang ini sudah ditakdirkan atau apa ya bahasanya ya, if it's meant to be, it is meant to be. Yes. Ya, kalau misalnya ini memang takdir kita untuk menjadi mahasiswa berprestasi, ya udah itu berarti memang sudah ditetapkan seperti itu. Betul. Jangan terlalu memaksakan diri untuk menjadi mahasiswa berprestasi, jangan juga tidak niat menjadi mahasiswa berprestasi. Tetap harus berusaha. Yes. Tapi harus apa tuh Nay? Tetap harus berusaha, tapi tetap memiliki niat yang sangat tekad yang kuat gitu bener ya. Banget, kayak gitu. Wow, luar biasa banget nih Nay. Menjadi mahasiswa berprestasi. Dulu aku enggak sih kayaknya. Jadi mahasiswa yang menyelesaikan kuliahnya. Ya, begitu aja. Pilihan masing-masing kok, tapi semuanya tetap keren. Oh iya, betul. Mahasiswa Universitas Mula Warman itu keren semua pokoknya. Iya. Apalagi di podcast ini kan banyak banget. Betul banget. Keren-keren. Kemarin Nay udah hosting 2 mahasiswa, keren banget. Iya, itu yang Turki ya kemarin ya. Iya. Wow, luar biasa. Kita nggak bisa meremehkan Universitas Mula Warman, guys. Bener banget. Universitas Mula Warman itu punya bibit-bibit yang luar biasa. Yes, bibit unggul negara Indonesia. Asik. Demikian podcast kita hari ini bersama Nay yang membicarakan tentang mahasiswa berprestasi utama Universitas Mula Warman. Nah, untuk penutupan kali ini aku nggak mau deh kayaknya nutup podcast. Kayaknya kita challenge Nay aja deh buat nutup podcast kali ini. Gimana Nay? Aduh, balik jadi host dong. Oh iya dong, jadi kita bertukar lagi. Double nggak ya honornya? Boleh. Tenang aja, nanti kita atur di belakang gitu ya. Boleh Nay, tutup deh untuk podcast hari ini. Oke, jadi itu aja bincang-bincang kita pada hari ini. Kita tadi sudah membicarakan mengenai mahasiswa berprestasi, tips dan trik, strategi dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman Universitas Mula Warman nih, mahasiswa Unmul, niatkan untuk jadi mahasiswa berprestasi, tapi niatnya harus yang baik ya. Iya, betul. Kemudian tetap terus semangat kuliah dan menyelesaikan kuliahnya. Iya, nah, betul. Demikian aja bincang-bincang kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Unmul TV dan sampai jumpa di episode Unmul Podcast lainnya. Dadah. Bye bye.